Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama memulai kesibukan kita setiap hari dengan doa dan mendengarkan firman Tuhan. Nats renungan untuk hari ini, Kamis tanggal 31 Oktober 2025 adalah Yohanes pasal 17 ayat 6 yang dibacakan oleh salah seorang remaja anggota jemaat kita. Nats renungan harian Jumat 31 Oktober 2025 diambil dari Yohanes 17 ayat 6. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepada aku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu." Dalam bahasa Batak didok. Nungah hupapatar gormi tu jolma akan adilahonmi tu au sian portibion. Hohiando napuna nasida. Jala dilehonho do nasida tu au. Diradoti nasida do hatami. Amin. Terima kasih atas bacaannya. Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal 17 ini sering disebut sebagai doa imam besar Yesus. Ini adalah doa syafaat Yesus yang luar biasa diucapkan menjelang penyalibannya. Setelah dia menyampaikan amanat perpisahan kepada murid-muridnya, dapat kita baca dalam Yohanes pasal 13 sampai dengan ayat 16. Menyimak keseluruhan pasal ini, kita mendapat pemahaman Yesus berdoa dalam 3 bagian. Bagian pertama untuk dirinya sendiri, ayat 1 sampai 5. Bagian kedua untuk para muridnya, ayat 6 sampai dengan ayat 19. Dan bagian yang ketiga untuk semua orang percaya di masa depan. Itu dalam ayat 20 sampai dengan ayat 26. Ayat 6 ini merupakan permulaan doanya yang tertuju pada para muridnya. Dalam doa ini Yesus menyampaikan laporan pelayanannya kepada Bapa di sorga sebelum tugasnya selesai di kayu salib. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lebih rinci kita boleh memahami nats atau ayat ini berisi 3 hal penting mengenai para muridnya. Yang satu, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Namamu di sini bukan sekadar sebuah kata atau sebutan, tetapi mewakili keseluruhan pribadi, sifat, karakter, kuasa, dan kehendak Allah Bapa. Yesus telah menunjukkan siapakah Bapa itu. Kasih-Nya, kekudusannya, kebenarannya melalui perkataan dan perbuatannya. Yang kedua, yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Ini menekankan bahwa para murid adalah milik Bapa sejak semula, dan Bapa telah memilih dan menyerahkan mereka khusus kepada Yesus Kristus. Ini menunjukkan anugerah pemilihan Allah kepada orang percaya. Bagian ketiga, mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Ini menegaskan kembali kepemilikan ganda, di mana para murid adalah milik Bapa dan Bapa memberikan mereka kepada anak, yaitu kepada Yesus Kristus. Ini adalah ikatan ilahi yang tidak terpisahkan. Identitas mereka sangat kuat dalam Allah, dan mereka telah menuruti firman. Meskipun iman dan pengertian mereka belum sempurna, Yesus bersaksi bahwa secara mendasar para murid telah menerima ajarannya, firman Bapa yang Yesus sampaikan.
Pernyataan nama Allah menghasilkan kepatuhan terhadap firman-Nya. Mereka telah menunjukkan respons ketaatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita boleh merenungkan ayat ini di zaman, di waktu, dan di konteks atau situasi yang jauh berbeda dengan waktu Yesus berdoa atau dengan saat Injil Yohanes dituliskan. Namun, sungguh memberikan kelegaan dan kepastian yang luar biasa bagi kita di zaman yang modern ini. Ada 3 hal juga yang saya sampaikan yang boleh kita pahami. 1, kepastian identitas dan kepemilikan. Dalam dunia yang terus berubah, kita sering mencari-cari identitas dan rasa memiliki. Ayat ini mengingatkan kita, jika kita percaya kepada Yesus, kita adalah milik Allah, Bapa di sorga, yang diberikan kepada Yesus Kristus. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh dunia atau sistem nilai yang melawan Allah, sebab kita adalah miliknya yang berharga. Ini adalah sumber keamanan atau sumber pelindungan sejati di tengah ketidakpastian di sepanjang zaman. Yang kedua, pekerjaan Kristus sudah sempurna. Yesus tidak hanya sekedar mengajar, Dia telah menyatakan namamu, yaitu nama Bapa di sorga. Bagi kita ini berarti semua yang perlu kita ketahui tentang Allah Bapa telah diungkapkan sepenuhnya melalui Yesus Kristus. Itu dapat kita baca dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita tidak perlu mencari kebenaran di tempat lain. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang ketiga, pentingnya ketaatan. Ketaatan para murid menjadi bukti bahwa mereka benar-benar menerima pernyataan Allah. Di zaman ini, di mana ketaatan sering dianggap kuno atau membatasi, ayat ini mengajarkan bahwa bukti nyata dari pengenalan akan Tuhan adalah menuruti firman-Nya. Hidup Kristen bukanlah sekadar pengetahuan, melainkan respons ketaatan aktif terhadap firman Allah, bahwa Dialah penyelamat di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, boleh kita aplikasikan pada hidup kita, yaitu meningkatkan pengenalan. Jika Yesus telah menyatakan nama Bapa, mari kita bertekun untuk mengenal Bapa lebih dalam, terutama melalui ajaran Yesus yang kita dapat temukan dengan membaca, merenungkan Alkitab sesuai dengan tuntunan yang kita lakukan. Jangan hanya tahu tentang Allah, tetapi kenallah Dia secara pribadi dalam pengalaman kita masing-masing. Yang kedua, hidup dalam ketenangan. Ingatlah identitas masing-masing. Kita adalah milik Bapa di sorga, dijaga dalam nama Yesus Kristus. Ketika keraguan datang, sandarkan diri pada kepastian ini. Yang ketiga, wujudkan ketaatan. Periksa kembali pemahaman hidup kita. Apakah kita benar-benar menuruti firman-Mu, yaitu firman Allah? Ketaatan kita adalah respons kasih dan bukti nyata pengenalan kita akan Bapa. Mulailah dari hal-hal kecil, seperti halnya membangun kehidupan dalam kejujuran, hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, dan dedikasi waktu untuk firman Allah. Akhirnya, saya mau memberikan 3 rangkuman, yaitu anugerah dan kepemilikan. Ingatlah, kita menjadi milik Kristus karena anugerah pemilikan Bapa.
Kita tidak memilih dia lebih dahulu, tetapi dialah memilih kita dalam Yohanes 15 ayat 16. Yang kedua, arahkan visi yang jelas. Kristus telah menyelesaikan bagiannya, yaitu menyatakan Bapa. Tugas kita adalah memelihara dan menanggapi penyataan itu dengan iman dan ketaatan yang teguh. Bagian terakhir, panggilan dalam atau untuk ketaatan. Pengenalan akan nama Allah selalu membawa pada ketaatan pada firman-Nya. Biarlah hidup kita menjadi saksi bahwa kita sungguh-sungguh telah menuruti firman-Nya. Sebagai Bapa atau sebagai milik Bapa yang diberikan kepada anak, kita harus menjadi saksi. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan Engkau mengingatkan kami akan kepastian kepemilikan-Mu terhadap kami di dalam perjalanan kami di dunia ini, yang terkadang kami tidak memiliki apa-apa, yang sering mendera kami, tetapi Engkau memilih kami menjadi milik-Mu, dan Engkau kami terima Tuhan di dalam iman kami. Berkati kami dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami, dalam kesubuhan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.